Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahai yang mengislamkan kami, wahai yang mengumpulkan kami di rumahmu ini, berkahi majlis ini ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang menguasai segala-galanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi amal ibadah mengabdi padamu. Tunjukkan kepada kami ya Allah, ilmu yang menyampaikan kami kepada ridho-Mu. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Ya Allah, catatkan hamba-hamba yang Engkau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, yang Engkau ampuni seluruh dosanya, Engkau hapuskan seluruh aibnya, Engkau karuniakan qalbun salim, Engkau karuniakan istiqomah, Engkau karuniakan husnul khotimah. Jadikan jamaah ini kelak berkumpul jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Tidak semuanya menjawab. Apakah Allah tahu siapa yang menjawab dan yang tidak menjawab? Alhamdulillah. Apakah Allah tahu siapa yang hadir? Kenapa Allah tahu? Karena Allah Maha tahu, karena kita ini semuanya ciptaan, kita ini semuanya milik, bagus. Kita ini setiap saat dalam kegenggaman. Jawab hadirin. Yakin? Apakah Allah tahu pikiran kita? Apakah Allah tahu isi hati kita? Apakah Allah tahu masalah kita? Apakah Allah tahu yang barusan bunyi itu? Tahu. Adakah yang Allah tidak tahu? Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Allah tahu tidak yang punya hutang yang hadir saat ini? Yang belum dapat jodoh? Yang kena pinjol Allah tahu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kita jangan sok tahu. Apakah Allah tahu kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Bagus. Ibu, apakah Allah tahu ibu-ibu yang cerewet? Alhamdulillah. Syukurlah. Apakah setiap perkataan didengar oleh Allah? Didengar tidak? Dicatat oleh malaikat? Apakah nanti akan dihisab setiap perkataan? Ada balasannya? Ada balasannya?
perkataan siapa yang membahayakan diri kita? Kok enggak jawab? Perkataan siapa yang akan merugikan diri kita? Mana yang bahaya, dihina atau menghina? Alhamdulillah. Kalau keyakinan ini selalu ada, ibu pasti malas ngobrol, kecuali obrolan yang baik. Orang yang sangat senang ngobrol, sangat senang celetak-celetuk, sangat banyak komentar, sering cerita yang tidak manfaat, itu ciri-ciri kurang iman, kurang yakin ke Allah. Dan pasti hidupnya bakal banyak masalah. Karena masalah sebagian besar diundang oleh dosa dan perkataan cenderung jadi dosa. Bapak-bapak ini Allah tahu tidak? Jawab, Pak. Allah tahu ketika Bapak buka HP, yang dilihat oleh Bapak Allah tahu tidak? Ada ayatnya, Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Jadi setiap kali kita lihat HP, Allah tahu. Allah tahu apa yang ada di hati. Ada balasannya tidak? Jadi yang membahayakan kita HP orang lain, HP sendiri. Kalau saja orang yakin kepada Allah, hidupnya akan berbeda. Jadi apa sih inti masalah dalam hidup? Inti masalah dalam hidup ini adalah, ini mengulang pelajaran yang lalu ya. Inti masalah dalam hidup kita adalah apa? TJR. Apa? Maksudnya ulangi. Apa? T-nya itu telat. Ingat Allahnya. Segala diingat. Nanti udah mentok baru ke Allah. J-nya jarang ingat Allah. Semua diingat selain Allah. R-nya adalah ragu kepada Allah. Inilah sumber masalah kita. Jadi hidup ini sebetulnya sederhana. Apa yang paling Allah sukai adalah zikrullah ta'ala. Pak, Bu, yang paling dicintai Allah adalah yang paling banyak diingat Allah secara spesial. Siapa yang paling banyak diingat oleh Allah khusus? Jawabannya, fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Makin kita ingat Allah, makin diingat oleh Allah secara khusus. Tidak ingat Allah juga kita diurus oleh Allah. Tapi bagi orang yang zikrullah, Allah akan memperlakukan spesial. Pertama, hati ini oleh Allah diturunkan sakinah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hanya dengan zikrullah, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Hati ini milik Allah, dibulak-balik oleh Allah. Allah tahu siapa di antara hambanya yang ingat Allah atau tidak. Kalau ingat Allah, turun sakinah. Ini akal, ini otak Allah yang ciptakan. Kita bisa ingat, bisa lupa dengan izin Allah.
ide, gagasan, kita punya daya ingat, Allah yang menguasai. Kalau kita banyak ingat Allahnya, Allah akan memberikan kejernihan pikiran, kemampuan berpikir untuk ide yang baik, gagasan yang cemerlang, solusi. Ini Allah yang menguasai. Kita tidak tahu apa-apa tentang otak ini. Benar? Saya lihat saudara rambutan, maksudnya berambut ya. Bagaimana cara menumbuhkan rambut ini? Tidak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa. Bagaimana caranya supaya air ludahnya pas? Enggak tahu apa-apa. Kenapa yang manjangin cuman kuku, enggak dengan jarinya? Tidak tahu apa-apa. Ini tubuh mutlak ciptaan Allah, milik Allah, Allah yang ngurus. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih. Nanti mau bicara dituntun oleh Allah. Kalau kita mau ilmu digerakkan oleh Allah, kita akan dengar ilmunya. Kalau perlu ketemu siapa, mendengar siapa, Allah yang mengatur segala urusan. Emang pertemuan ini terjadi karena keinginan kita? Tuh kan nggak jawab. Jangan bikin emosi hadirin ya. Ini pertemuan izin Allah bukan? Kalau Allah tidak menghendaki, tidak kejadian ini. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat, tidak ada daya untuk menghindari dosa kecuali dengan perlindungan penjagaan Allah, dan tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan untuk zikir, taat, berbuat baik, apapun kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau Allah enggak nolong, enggak bisa Pak. Setan tidak suka pertemuan ini. Nafsu tidak suka. Banyak orang yang tidak berdaya pergi ke majelis taklim. Bapak, Ibu dengan izin Allah dikuatkan sampai ke sini. Udah diberi niat, diberi kesehatan, diberi ongkos. Ada yang enggak punya ongkos ya kan? Dibonceng oleh temennya ya kan. Ada lagi sampai ke sini diberi kesabaran, diberi keselamatan. Sampai di sini selamat itu pasti karunia Allah. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa selamat itu dari Allah. Allahumma antas salam. Bisa duduk begini sabar, itu karunia Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Makanya orang yang beruntung itu adalah orang yang CBY. Apa? Singkatan dari apa? Cuci lo. Nggak boleh gitu. Itu SBY ya. Cepat kembali ke Allah. Apapun segera ke Allah. B-nya banyak mengingat Allah. Y-nya yakin kepada Allah. Ulangi apa artinya? Cepat kembali ke Allah dalam nikmat dan musibah. B-nya apa? Fadzkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Banyak sebanyak-banyaknya. Dan Y-nya apa? Yakin, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi masalah kita apa? Kayaknya mau pulang aja. Apa?
PJR. Maaf ya, sengaja dibuat seperti ini supaya aktif lah untuk mikirnya ya. Bukan PJR, PJR itu patroli jalan raya. Makasih Koh Denis, jazakallah khair sudah hadir di sini. Usia pengajian ini sudah berapa tahun? 99 sampai 2026. Udah lama lah ya, saya udah berapa sih? 27 tahun? Berarti tua saya ya. Nanti kalau saya meninggal, Pak Denis teruskan di sini ya. Kalau saya udah nggak ada, kalau ada ya bareng aja gini. Sayang pengajian ini tiap pekan kedua Ahad, alhamdulillah Allah yang menakdirkan hadir seperti ini. Kembali ya, apa sih bedanya orang zikir dengan orang tidak zikir? Zikrullah. Jadi masalah kita kalau disederhanakan itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Betul? Jadi apa masalah kita? Harusnya bagaimana? Jangan ngarang hadirin. Masa banyak zikir, jangan mikir. Bapak mau punya istri tidak mikir? Ibu mau punya suami tidak mikir? Mikir itu diperintah oleh Allah. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia tidak mikir? Mikir itu perintah Allah. Yang jadi masalah banyak mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Gini ya, kalau belum tahu jawaban jangan maksa hadirin ya. Harusnya diam Bu, saya dulu yang jawab. Astagfirullah Ibu, ya Allah ampuni saya. Jadi kurang sabar. Gini Bu ya, kalau nggak tahu teh diam ya. Jawabannya ya Allah ampun ya. Jawabannya adalah karena mikir disuruh. Tiap mikir jadi zikir. Jelas? Makanya CBY itu mikir apa-apa cepat ke Allah. Ada waktu mikir banyak ingat Allah dan yakin ke Allah. Apa bedanya orang zikrullah dengan yang tidak zikrullah? Mastalul ladzi yadhkuru rabbah. Permisalan orang yang zikrullah walladzi la yadhkuru rabbah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, mastalul hayy wal mayit, seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau lagi enggak ingat Allah, kita tuh dianggap mayit. Hidup kita tuh kalau sedang zikrullah. Ibu bapak di kamar ngobrol, ngaler ngidul, tidak ingat ke Allah, maka kamar ibu namanya kamar mayit. Benar. Di mobil kesini ngobrol, segala diobrolin, tidak ada yang ingat Allah, maka mobil itu disebut mobil jenazah ya. Ini serius hadirin. Allah Maha mendengar setiap obrolan. Allah Maha menyaksikan setiap kejadian. Innallaha
la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 yang barusan. Yang tadi Ali Imran ayat 5. Kita tidak pernah sendirian. Selalu ada Allah yang menyaksikan. Qaf 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Bukan berarti Allah ada di dalam sini, tapi semua yang ada ini adalah milik Allah, diurus oleh Allah setiap saat. Maka tidak ada satupun di tubuh kita ini yang Allah tidak tahu. Allah tahu lapar kita, haus, keperluan kita sekarang, keperluan besok, yang akan datang. Allah Maha tahu segalanya. Makanya orang-orang yang yakin ke Allah boleh cemas, tapi tidak lama, karena yakin ada Allah yang menguasai segala-galanya. Ini contoh, sekarang sedang perang. Iran dizolimi oleh merica dan ngisriwil, ya. Suka di-ban ininya apa tuh? Medsos, sudah berkali-kali medsos saya di-ban gara-gara ngomong yang gak cocok dengan dia. Sebetulnya yang lagi perang ini semuanya makhluk ciptaan Allah. Apakah Om Entrum atau benyamuk yang itu? Siapapun yang bertempur, semuanya ciptaan. Jawab, ini benar ini. Semuanya ciptaan siapa? Semua yang sedang perang makhluk milik siapa? Yang ngasih makan siapa? Yang menghidupkannya siapa? Apakah mereka bisa bersembunyi dari Allah? Apakah ada yang bisa dirahasiakan dari Allah? Bagaimana kalau agen rahasia mengadakan rapat rahasia? Mereka rapat rahasia di tempat yang rahasia, sampai yang rapatnya tidak tahu mau rapat di mana. Aneh kan? Mereka rapat rahasia, bisik-bisik sampai tidak kedengeran sama yang dibisikinya. Luar biasa ini. Rapat ngaco kayak gini ya. Dia tidak tahu rapat sama siapa, namanya juga rahasia, dan tidak tahu di mana, dan gak jelas yang diomonginnya karena rahasia. Allah Maha tahu segala rahasia. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan seperti ini, sesungguhnya Allah tahu apa yang di dalam dada, dalam hati ini. Jadi kalau lihat perang, jangan sampai lupa ke Allah. Hanya ngobrol pesawat, bom yang hancur, tidak cukup. Semuanya itu makhluk. Yang apes yang mana? Ya entrum itu. Dia kepilih
jadi jalan untuk kerusakan. Nanti semuanya meninggal. Yang perang meninggal, yang enggak kena bom juga waktunya meninggal, yang ngebom juga meninggal. Dan ini juga meninggal ternyata. Termasuk yang ini, betul, itu meninggal semuanya. Yang apes adalah yang dipilih jadi jalan kerusakan. Yang beruntung adalah yang diberi iman dan diberikan ladang amal soleh. Semuanya berakhir meninggal. Jadi kalau kita lihat berita perang, jangan sampai lupa ada Allah yang mengetahui semua. Dan semua ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Wah, itu meninggal kena bom. Ada orang meninggal kena bom tidak? Ada orang meninggal karena ketembak? Enggak ada. Orang meninggal itu cuma satu sebabnya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Bila sudah sampai saatnya, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Orang meninggal itu penyebabnya waktunya sudah tiba. Lalu Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawa pada waktu yang sudah ditetapkan Allah, di tempat yang ditentukan Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Nah, yang cara memang udah waktunya, tempatnya datang ke sana, caranya kena tembak. Kalau orangnya beriman dan dalam perjuangan jadi syuhada, masuk surga tanpa hisab. Yang rugi yang kepilih jadi penjahatnya. Maka kalau kecopetan sabar atau syukur? Mikir dulu ya. Kalau kecopetan sabar atau syukur? Ada yang syakur lagi, ada yang syabur. Kalau kecopetan, ya sabar, ya syukur. Sabarnya apa? Ini musibah, betul tidak? Terima takdir yang ada sambil kejar copetnya. Kalau kekejar, kenapa syukur? Ya syukur dong, yang hilang cuma dompetnya, tidak dengan celananya, ya. Ya syukur dong. Kenapa syukur? Karena kita tidak ditakdirkan jadi copet, hanya bagian kecopetan. Yang apes itu yang takdirnya jadi copet, karena dia milih mau hidup nyopet, diizinkan Allah. Makanya kalau lihat perang begini, ini bakal meninggal semuanya nih. Lihat nanti ada balasannya di akhirat, nggak bisa lari. Harus sampai ke sana pikiran orang beriman. Bukan hanya sampai pesawat, ribut, enggak, itu sebentar aja kok. Halo? Saudara mikir apa? Makanya mulai sekarang apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasakan harus segera kembali kepada Allah. Jujur ya, Bu, Ibu, kalau ibu ingat suami, jadi tenang atau jadi galau?
Tenang, jangan emosi ya, sabar. Ini diam, jangan ikut campur, ada waktunya. Mak, kalau kebanyakan ingat suami, ingat terus ke suami, jadi tenang atau jadi galau? Harusnya tenang atau galau? Benar, supaya adil. Pak, kalau kebanyakan ingat istri, makin tenang, makin galau. Enggak banyak juga sudah. Tahu kenapa hati galau? Karena hati ini dibulak-balik oleh Allah. Tahu hati kita lebih ingat ke makhluk, padahal yang paling berhak diingat adalah. Maka oleh Allah dicabut ketenangan, disimpan kegelisahan. Kalau lama ingat makhluk, lama galaunya. Enggak usah kelamaan ingat suami, Bu, karena suami ibu juga belum tentu. Salah lah jawabannya. Bu, ini serius. Mata lihat suami, hati ingat. Benar, bukan ingat dompet ya. Ingat dompet makin galau. Mata lihat suami, hati ingat. Pasti tenang, Bu. Kenapa? Karena Allah senang. Ya Allah, saya ridho dengan suami model ini. Model itu enggak ridho ya. Nyebut model itu ada ketidakpuasannya. Alhamdulillah, takdirmu saya bersuami yang ini. Pasti rahasiamu baik. Ampuni saya belum bisa mensyukuri kehadiran suami. Sering kurang sabar, padahal kelebihannya akan menambah pahala kalau bisa bersyukur, kekurangannya nambah pahala kalau bisa bersabar. Tidak ada lelaki sempurna selain Rasul. Kelebihan dan kekurangannya pasti membawa kebaikan kalau disikapi dengan zikrullah. Benar? Pak, kalau lihat istri ingat siapa? Yang benar jawabannya. Masa jadi pelan begini? Allah. Astagfirullah, ini kajian serius, Pak. Ini dicatat loh, hadirin. Bapak, kalau lihat istri, ingat istri, harus kembali ke Allah. Ya Allah, istri ciptaan, istri milik, istri setiap saat dalam genggaman. Siapa yang bisa membulak-balik hati istri? Allah atau hanya Allah? Jawab, hanya Allah. Bapak bisa membulak-balik hati istri? Jawab, tidak. Sama. Tidak bisa membulak-balik hati anak, orang tua, orang lain. Yang kuasa membulak-balik hati adalah Allah. Makanya kalau istri dinasehati belum nurut, saran ibu ke suami harus minta tolong kepada, itulah zikrullah. Coba ini tes ya. Istri lagi diuji dengan kurang sabar, rewel, ngungkit-ngungkit. Apa yang perlu Bapak lakukan? Bingung dia, ya. Pak, yang perlu dilakukan suami, dengar, maaf. Apa ini? Maaf tadi habis makan koaci ada.
Memang kurang bonafit ya. Orang makan steak atau apa nih, koaci, maaf hadirin ya. Sampai di mana tadi ha? Koaci, ya baik. Ini serius Pak. Karena silaturahim itu sebetulnya masalah zikir saja. Misal istri sedang emosinya terpancing atau anak, perkataannya enggak enak. Bapak mau jadi air atau mau jadi bensin? Maaf Bu, saya lagi nanya ke lelaki, dibelain aja rewel, diam ya. Pak, ini serius hadirin, ini silaturahim ya. Kalau istri sikapnya lagi enggak cocok harapan, enggak enak, apa yang harus Bapak lakukan? Zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabannya begini, apakah Bapak bisa mengubah istri? Bisa membulak-balik hati istri? Jadi yang perlu Bapak lakukan adalah Bapak bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati istri. Jelas? Itulah disebut zikrullah. Zikrullah itu bukan hanya nyebut, tapi mikir kekuasaan Allah, hati bergantung ke Allah, lisan menyebut nama Allah, tubuh berperilaku yang disukai Allah. Nanti Allah yang ngebulak-balik. Bapak mau ngomong apa? Nasihat. Istri udah tahu modal Bapak, nggak ngepek. Hah? Misal, diam ya Bu ya, ini lagi ngajarin suami ya. Ibu nggak usah rewel lah, dengerin aja ya. Ya masalahnya suami saya nggak datang, ya udah nasib ibu, diam aja ya. Supaya adil, kalau pasangannya ya sedang error, sedang kurang bisa terkendali. Kalau pasangan hidup atau anak sikapnya sedang kurang baik, tidak sesuai harapan, belum sesuai harapan, kita harus bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Bagaimana? Misalkan suami, istri, anak atau mertua, orang tua, tetangga nggak enakan. Pertama, zikirnya ingat At-Taghabun ayat 11. Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ini suasana enggak enak, izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Mungkinkah ada musibah tanpa izin Allah? Baca atuh At-Taghabun ayat 11. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman ke Allah, ingat ini izin Allah, ini makhluk milik Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat apa ini? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin min amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika musibah itu menimpa, lisan ini mengatakan inna lillahi wa inna. Bapak gimana sih? Kemana aja? Inna lillahi wa inna. Ngancam kematian ya? Bukan Bu, inna. Musibah ini izin Allah. Lalu apalagi perkataan yang disukai Allah kalau ada musibah seperti itu? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdirmu ya Allah. Engkau berbuat apa yang engkau kehendaki. Faman radiya falahu ridha
Barang siapa yang ridho kepada episode yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Allah dengar tidak ketika kita menyebut innalillah? Jawab. Allah dengar tidak ketika kita menyebutkan qadarullah wa ma syaa fa'al? Dengar. Allah suka tidak? Allah suka. Ini udah SOP-nya dijalankan. Ya Allah, saya terima takdir ini. Ingat teori benjol ya. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Enggak mungkin. Sudah ada tanda terima di sini kan. Nah, ya Allah, saya terima benyut ini. Lalu diobatin. Ya astagfirullah. Lalu apalagi yang harus kita lakukan? Kalau ada kepahitan seperti ini di rumah, dengan anak, dengan pasangan hidup, dengan orang tua, mertua, tetangga, di kantor. Innalillahi wa inna ilaihi qadarullah masya Allah. Ya Allah, saya terima takdir ini. Apalagi lanjutannya? Istighfar. Ini zikirnya. Kenapa istighfar? Pelan-pelan, pelan-pelan ya. Karena astagfirullah bukan begitu. Astagfirullah. Kenapa? Asy-Syura ayat 30. Ini serius hadirin. Kalau pengen urusan ditolong oleh Allah, ini SOP-nya. Semuanya ada dalilnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu karena tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Jadi suasana enggak enak, ada yang ngambek, ada yang nyakitin, ada yang memfitnah, ada yang nipu, itu tidak keluar dari diundang oleh dosa kita. Obatnya adalah tobat. Astagfirullah, ya Allah. Ini pasti diundang dosa saya. Astagfirullah. Apa-apa? Istighfar. Kita mah itu sibuk weh. Ibu lagi urusan dengan Allah, dengan omongannya. Dicatat tuh oleh malaikat. Ya, ada balasannya nanti. Ada balasannya ya. Nah, Bapak mah sibuk aja. Ampun ya Allah. Jawab dong Pak. Iya Bu, saya sedang menafakuri ini. Pasti karena dosa kesalahan saya. Gitu dong. Ya astagfirullah ya Allah. Ampun ya Allah. Allah lihat tidak kita tobat. Allah tahu tidak kita lagi mikirin dosa. Susah tidak bagi Allah untuk meredakan amarah orang. Harus dijawab hadirin. Susah tidak? Susah tidak membulak-balik hati orang? Akan kagum nanti Pak. Betapa mudah bagi Allah merubah suasana. Itulah zikrullah. Ya Bu, saya mohon maaf. Allah suka tidak kepada orang yang minta maaf? Ali Imran 134, ciri orang takwa ya. Alladzina yunfikuna fis-sarri wad-dharra wal kadhiminal ghaidha. Jawab, mana yang Allah sukai? Marah-marah atau menahan marah? Mana yang Allah sukai? Memaafkan atau tidak memaafkan? Gitu Pak. Berbuat baik atau membalas dengan keburukan? Dan itu aja yang kita lakukan. Ini zikrullah. Ya Allah, saya tahan marah walaupun kau tahu udah membludak ini. Karena engkau suka kepada yang nahan marah. Saya maafkan ya Allah. Halo. Walaupun engkau tahu saya mendidih, tapi saya maafkan karena engkau menyukai orang yang pemaaf. Demi Allah, Allah mengetahui mujahadah kita. Sebetulnya zikrullah itu begitu. Bukan cuma lisan, tapi pikiran kita kepada Allah, hati yakin ke Allah, tubuh
bersikap dengan sikap yang disukai Allah. Itulah hidup kita. Nanti Allah yang menyelesaikan masalah. Anak dibulak-balik hatinya oleh Allah, kerjaan juga terserah Allah, rezeki Allah yang ngatur, kapan datang, kapan dinyempit, kapan lapang. Utang Allah udah tahu kita kena utang. Nggak ada yang bisa membayarkan hutang selain Allah. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain cuma Allah penguasa takdir. Makanya kalau punya utang pengen dibayar, berperilakulah perilaku yang Allah sukai, baik pikiran, hati, lisan, mata, tubuh. Allah bayarkan, Pak. Enggak susah ngebayarin utang. Dulu aja yang ngutangin mudah. Kalau dulu ngutang bisa, apa susahnya Allah bayarin, betul tidak? Yang membuat kita susah bayar utang karena enggak bersandar ke Allah, enggak berperilaku yang Allah sukai. Salah sendiri. Kita enggak bisa apa-apa kecuali Allah yang menolong. Benar? Kenapa saya jadi emosional begini hadirin? Cok, ada yang belum punya jodoh. Saya enggak ada maksud apa-apa, ya. Maaf. Ibu enggak usah ngacung, tenang ya. Coba, wanita ingin punya suami. Laki-laki ciptaan siapa? Yang ngebulak-balik hati lelaki siapa? Sama, ingin punya istri, semua akhwat itu ciptaan Allah. Harusnya kalau ingin punya istri bukan sibuk nyari istri, sibuk disukai Allah. Allah tahu yang kita lakukan, Allah dengar doa kita, Allah tahu kita tahajud, Allah menyaksikan kita baca Quran, Allah tahu kita sangat memerlukan, Allah tahu semuanya. Masalah kita enggak zikrullah, enggak kembali ke Allah, malah segala diobrolin. Daripada banyak ngobrol, mending banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran. Allah lihat tidak kita buka HP? Jawab. Ibu-ibu yang lagi buka HP, Allah lihat tidak? Lagi gini belanja online lagi. Astagfirullah. Katanya orang Indonesia 5,5 jam scrolling sehari. Tahu 5,5 jam artinya apa? 10 juz. Ya kan? Kalau sejam setengah juz, kalau udah lancar, berarti kalau 10 jam 5 jam 10 juz. Kecuali yang baru belajar ya. Oh ini nih, dengar. Mau zikrullah yang kira-kira bisa kita amalkan untuk CBY ini. Ini bagi yang sedang merindukan pertolongan Allah ya. Satu, zikrullahnya adalah husnuzon ke Allah. Apa? Ulangi. Apa dalilnya? Ana indadzonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Allah tahu isi hati kita. Nah, makanya apa saja yang Allah takdirkan berbaik sangka, pasti baik. Walaupun gak cocok dengan keinginan kita, baik. Walaupun kebalikan dengan keinginan kita, pasti baik. Walaupun sangat menyakitkan, pasti baik. Kalau kita berbaik sangka ke Allah, Allah akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita. Kalau dalam kesulitan, ada Allah yang menolong, ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha memudahkan.
Jangan sampai berburuk sangka ke Allah. Pak, kapan Bapak mau ibadah umroh? Boro-boro umroh. Saya ini orang kecil, sepatu juga nomor 32. Apa urusannya umroh dengan ukuran sepatu? Kalau mau umroh, kapan umroh? Insya Allah secepatnya. Punya uang enggak? Belum kalau di tangan saya. Tapi saya bisa ke tanah suci dengan pertolongan Allah. Kalau Allah menghendaki sampai ke sana. Maaf ya Bu, Pak, waktu suatu saat umroh 14 bis bulan Agustus yang lalu. Sesudah ditanya-tanya, diselidik-selidik, ternyata yang bayar syariatnya pakai uang sendiri itu paling cuma sebis atau sebis setengah. Selebihnya dibayarin syariatnya. Beneran Pak, ada yang dibayarin suaminya ya. Beneran, ada yang dibayarin anak, dibayarin orang tua, mertua, besan, kantor, majikan. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang sekali ngongkosin itu 24 orang, 30 orang. Besok nih bulan apa tuh ngongkosin 21 orang. Sekali ngongkosin. Dan itu tidak cuma seorang. Ada dengar ceramah, udah biar nanti saya ongkosin. Orang yang husnuzon ke Allah bisa berangkat ke tanah suci. Makanya selalu berbaik sangka ke Allah. 2. Apa zikir yang paling disukai Allah yang kedua? Salat. Wasta'inu sabri wassalat. Nah, masalahnya kita ini belum mendirikan salat, baru melakukan salat. Salat yang bagus itu cirinya apa? Selain niat dan caranya benar, wa aqimis shalah lidzikri. Jadi makin banyak ingat Allahnya, makin bagus sholatnya. Masalah kita sebelum sholat ingat ke Allah, lagi sholat nggak ingat. Allahu Akbar. Makan siang apa nanti ya? Perbaiki sholat, pahami bacaannya, lakukan sholat tepat waktu, usahakan lelaki di masjid berjamaah. 40 rakaat sehari, 17 fardu, 11 rawatib, 10 rawatib, 10 atau 12, 11 tahajud, udah 38. Tinggal tambah 2 atau 4 duha, udah 40. Coba perbaiki sholatnya, kualitasnya, kuantitasnya, lihat aja nanti. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholat berantakan, hidup. Makanya Pak, kalau Bapak lagi, aduh istri saya tuh gimana? Cepet disolatin. Maksud saya bukan jenazahnya. Bapak sholat, ampun ya Allah. Saya mohon ampun belum jadi suami yang baik, belum jadi contoh yang baik di keluarga ini, belum bisa membimbing istri dan anak-anak dengan benar, belum bisa sabar, belum sungguh-sungguh doa. Ampun ya Allah. Ada masalah di rumah, sholat 2 rakaat, tobat. Anak gak nurut, ampun ya Allah. Saya ngaku salah saya ibunya. Selama hamil jarang ngaji, jarang zikir, jarang doa. Punya anak juga dari kecil tidak dididik ingat kepadamu. Ampun, saya malah menyekolahkannya di tempat yang melupakanmu. Ampun, saya belum jadi contoh yang baik. Allah lihat tidak ibu menangis dalam sholat? Allah dengar tidak doanya? Oh, itu mah lebih dahsyat daripada nasihatmu. Kalau nasihat mengandalkan kita, kalau doa mengandalkan Allah. La yaruddu qada
illa doa. Jalaluddin Rumi mengatakan begini, tidaklah Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari doa. Karena ternyata takdir itu dengan izin Allah diubah ke takdir lain lewat doa. Takdir dari langit, doa dari bawah. Kalau doa kita kuat, bergerak oleh Allah, diberikan takdir terbaik. Orang yang tidak doa, ini takdirnya. Orang yang doa berkualitas, ini takdirnya. Allah mendengar setiap doa. Dan saat sujud, itulah saat fa'aksiru doa. Halo? Mau zikirnya bagus? Perbaiki sholat. Dikit-dikit sholat. Ada waktu sholat, makanya wudhu terus. Ada kesempatan sholat. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih, saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah sujud. Fa'aksiru doa, perbanyak doa. 3. Segitu aja cukup lah ya. Cukup belum? Cukup belum? Ya. 3. Apa yang zikir yang paling disukai Allah? Yang ketiga, infak. Wa mimma razaqnahum yunfikun, atau bagian dari infak, sedekah. Kenapa kok Allah suka sekali sama orang sedekah? Jawabannya Al-Baqarah 268. Karena orang yang pelit, asyaitonu ya'idukumul faqr wa ya'mulukum bil fahsya. Setan membisiki kita takut miskin, takut fakir, takut habis duitnya, dan menyuruh kita pelit. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Orang yang pelit lebih percaya kepada bisikan setan. Orang yang senang sedekah lebih percaya kepada janji Allah. Itulah sebabnya orang yang senang sedekah itu zikir yang disukai Allah. Jadi sedekah itu zikrullah, Pak. Nanti sebentar lagi kotak infak lewat, ya. Pasti ada yang ngebisikin, jangan situ. Ayo. Ini saya belum punya cerita yang lain. Lagi begini, tausiah ada kotak infak lewat. Ada orang yang mengeluarkan 2 lembar, 100.000 dan 1.000. Lalu dia mikir, yang mana nih yang saya sedekahin? Akhirnya diputuskanlah yang 100.000 dilipat, dimasukkan ke dalam saku. Nah yang 1.000 dimasukkan ke sini nih. Baru juga masuk yang 1.000-an. Tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang, kakek-kakek. Nah, kakek ini ngasih uang 100.000. Kaget. Si kakek gak kelihatan kaya, gak kelihatan keren, sedekahnya 100.000. Nyindir nih dimasukkanlah ke dalam kotak infak. Baru juga masuk, si kakek nyolek lagi. Apa kek? Itu uang jatuh dari saku, katanya gitu. Mengerti? Ya nggak ngerti juga nggak apa-apa lah. Ngerti tidak? Ya siap-siap aja yang nanti sedekahnya sedikit ya. Cara sedekah, caranya jangan kebanyakan mikir. Bukan tidak boleh mikir, karena kalau udah mikir pelitnya jadi. Uang saya sedikit, bisa pakai tenaga, bisa pakai yang barang gak kepake. Saya mah miskin, bisa pakai wajah cerah dengan niat sedekah, bisa pakai perkataan baik sebagai sedekah,
bisa bantu nyuci mukena masjid, bisa bantu gosek toilet masjid. Kullu ma'rufin shadaqah. Sedekah itu zikrullah yang disukai Allah. 4. Tambah 2 lagi boleh? 1 apa? Yang tadi 2. Sesudah itu 3, yang barusan. Pintar ya. 3, 4, Al-Quran. Nabi yang diberi mukjizat, mukjizatnya sudah tiada seiring dengan wafat nabinya, kecuali Al-Quran. Mukjizat kepada Rasulullah SAW, beliau wafat tapi Al-Qur'annya bersama kita. Makanya siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an mesti dimuliakan oleh Allah. Malaikat paling mulia siapa? Malaikat Jibril yang menyampaikan Al-Qur'an. Nabi paling mulia Nabi Muhammad yang senantiasa bersama Quran. Bulan mulia Ramadan, turunnya Al-Quran. Makanya ibu bapak, adik-adik yang hatinya tuh dekat dengan Quran, Allah tahu tidak? Allah tahu tidak? Yang sibuk baca Quran, yang sibuk murojaah, yang sibuk menghafal, yang sibuk belajar. Orang yang akrab dengan Quran mesti jarang ngobrol. Karena rugi. Mendingan murojaah, betul tidak? Mending baca Quran, jelas. 1 huruf 1 kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan. Ngobrol belum tentu jadi kebaikan. Dulu Quran mushaf susah zaman Nabi, hanya sampai ke telinga. Alhamdulillah lambat laun dibukukan, lambat laun dicetak jadi mushaf. Mulailah zaman kertas, lebih banyak lagi Quran. Sekarang Allah takdirkan tiap orang Islam punya Quran. Nih, boleh baca Quran di HP. Sepengetahuan saya boleh, ini dari Allah. Apa yang paling diingat? Kan dilarang ingat. Hah? Apa yang paling ada dalam pikiran? Al-Quran. Padahal dilarang ingat. Karena konsisten, terus menerus Allah menghadiahkan ingat. Paham tidak nih? Jadi ngapalin itu tidak susah. Sering aja dengerin Pak. Jagalah hati. Yang gitu aja hafal hadirin. Pernah baca teksnya? Jawab, pernah baca teksnya? Itu lagu tahun 2006, 2004. Sudah berapa tahun? 24 tahun. Mungkin nempel. Hanya keluar sedikit aja. Jagalah hati. Masya Allah hadirin. Hafalannya kuat sekali. Tidak pakai baca, tidak pakai menghafal, tapi hafal dan ingat sampai sekarang. Artinya kita bisa, betul tidak? Halo? Ada HP enak Pak. Baca, rekam, ulang-ulang. Enggak usah dihafalin, ulang-ulang aja, diikutin. Nanti hafal sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ya
لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Artinya, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Semoga Allah Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah, sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersamanya, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan, di sebelah kanan mereka, sambil mereka berdoa mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakanlah atmim lana nurana, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala-galanya. Mendengarnya berpahala, hati tergugah. Membacanya berpahala, kita mengingat akhirat, kita punya semangat untuk jadi orang baik. Kalaupun kita menyebarkannya jadi kebaikan, interaksi dengan Quran benar-benar lahir batin dunia akhirat penuh kebaikan. Enak tidak Pak Ustaz? Ini adalah Ustadz Bilal Attaqi, semoga Allah menyayangi beliau, adiknya Ustadz Hanan Attaqi ya. Rekam barusan cuma 2 menit, coba diulang-ulang terus. Lagu mana yang lebih enak daripada Al-Quran? Mau ngapain kita sibuk dengan lagu yang tidak jadi pahala? Betul tidak? Dengarkan terus tidur, berjalan, nanti mulut kita akan ikut sendiri. Nanti seperti lagu Jagalah Hati yang tadi, ya. Sudah 28 tahun masih hafal ibu-ibu. Padahal belum pernah baca tulisannya. Tidak pakai program menghafal nasional Jagalah Hati. Masya Allah. Nadanya juga jagalah hati, nggak ada apa-apanya ya kan. Indah ini, benar. Siap nih menjadi para pecinta Quran. Kalau merasa cinta ke Allah dan Rasulnya, apa buktinya? Quran. Tapi sing ikhlas ya, bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dipuji, dikagumi, tidak. Karena ini zikrullah saja, kalamullah. Terakhir istighfar. Cobalah istighfar terus. Ini punya dosa tidak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Pertanyaannya, berapa kali istighfar sehari? Dosa kita tetap atau nambah? Pertanyaannya, nambah tidak istighfarnya. Setiap dosa akan balik ke kita jadi musibah. Segeralah tobat dengan memperbanyak istighfar. Man lazimal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan terus istighfar, ampun ya Allah, ampun ya Allah, saya tidak jaga pandangan, aduh astagfirullah, tadi ada yang nyebrang saya liatin, astagfirullah, tadi ada yang perlu saya, padahal ada uangnya tapi saya tidak ngasih, astagfirullah, tadi kenapa ke istri ketus, astagfirullah. Istighfar, Allah lihat tidak yang istighfar? Satu, hatinya dibuat tenang, tidak risau. Dua, selalu ada jalan keluar. Dan yang ketiga, bakal dapat pertolongan yang tidak diduga-duga. Itu hadiah dari Allah bagi yang banyak zikrullah, istighfar. Selebihnya banyak zikir yang lain. Terima kasih. Ustadz mau menambahkan tidak? Ustadz ini, apa yang kepikir sesudah dengar ini? Mana mikrofon? Halo? Mau dianterin, mau lari, mau pelan? Ya, terima kasih. Jadi jalan ingat Allah, kenal Allah. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah buat Aan. Amin. Cuma itu. Udah cukup. Alhamdulillah. Minta doa paling nggak? Masya Allah. Doa apa? Husnul khotimah. Amin, amin. Husnul khotimah hadiah dari Allah bagi orang yang selalu ingat Allah. Semoga dijadikan oleh Allah menjadi pecinta Allah. Amin. Yang dicintai Allah, jadi kekasih Allah, yang selalu rindu kepada Allah dan dirindukan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Gak ada apa-apanya hidup ini kalau gak pakai zikir, zombie aja. Ada pertanyaan? Boleh? Ada berapa menit lagi? Silakan bagi yang akan zikir dalam bentuk sedekah. Nuhun bisa, jazakallah. Anak udah bisa apa sekarang? Mulai duduk, tumbuh gigi ya. Tumbuh gigi, bisa bikin gigi anak gak? Gak bisa, Allah yang tumbuhin. Ya, setiap anak nangis ingat Allah. Lihat wajah anak, ingat Allah. Anak sepenuhnya milik Allah, dalam genggaman Allah setiap saat. Allah yang membulak-balik hatinya. Kalau nanti sakit, Allah yang menyembuhkan. Sibuk aja. Jadi tidak pernah lepas zikrullahnya dengan ada anak. Kembar kan dia, siapa nama anaknya tuh? Ibrahim dengan Muhammad. Ibrahim dan Muhammad, Masya Allah. Ikut memikirkan juga waktu belum lahir ini ya. Jadi kayak saya yang punya cucu ya. Alhamdulillah. Jazakallah. Silakan tugas yang lain ya. Terima kasih. Maaf nggak antar ke depan ya. Terima kasih. Udahan atuh ya. Kapan kita ketemu lagi? Bulan depan ada 10 Mei ya insya Allah. 10 Mei. 10 Mei. Siapa penceramanya? Belum dapat informasi dari panitia. Mana panitianya? Setiap hari Ahad kedua insya Allah. Mana panitia ada? Ya saya mohon maaf ya ini serba terlambat. Ada? Ayo pertanyaan silakan. Kalau enggak kita akhiri saja. Mana Denny? Ya silakan yang mau nanya. Tidak ada? Bagus sekali ya. Jangan menyusahkan orang lain. Ini dari mana aja jamaah ini? Acungkan tangan yang baru pertama kali datang. Alhamdulillah, terima kasih ya. Setiap pekan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya di samping sebelah kiri panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya Muhammad Yusuf dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sedikit ingin menanyakan beberapa hal yang diantaranya. Satu aja ya Pak. Ya, satu.
Saya di sebelah kiri, Ustaz. Iya. Ustaz bisa nengok. Nah, saya di sini. Ya. Ini antara sholat dan doa. Sholat dan doa. Nah, antara sholat dan doa, di antara tersebut kebanyakan dari mungkin saya sendiri ya, atau banyak juga orang lebih khusyuk kepada doanya ketimbang sholatnya. Sebab apa? Dalam sholat kita sendiri itu tadi yang Ustadz bilang, kita sholat tapi pikirannya di luar sholat. Bagaimana cara kita menstabilkan, minimal menstabilkan, maksimalnya lebih khusyuk sholatnya ketimbang doanya, Ustaz. Itu saja. Baik. Terima kasih. Sholat itu sebetulnya doa, Pak. Sholat itu wa aqimi sholah lidzikri. Sholat itu dalam beberapa ayat Quran juga doa. Berapa? Sedikit nyambung, 10 Mei yang hadir bersama kita Ustadz Zaidul Akbar. Penting untuk hadir, beliau dititipi ilmu oleh Allah, selain seorang dokter juga paham kesehatan yang dekat dengan sunnah Nabi. Menjaga kesehatan itu adalah ibadah. Ya, silakan ajak saudara-saudaranya yang lain hadir bersama Ustadz Zaidul Akbar pada bulan Mei tanggal 10. Tadi apa nanya apa Bapak teh? Sholat dan doa. Ya, waktu baca Fatihah juga ada doa itu Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pada waktu di antara dua sujud juga doa. Kalau membaca beberapa ayat Quran itu juga doa. Dan sebetulnya memuji Allah juga bagian dari doa. Ya. Jadi sholat itu sebetulnya doa Pak. Ya. Ya. Siap. Terima kasih Ustaz. Syukran. Bagus. Alhamdulillah. Sebetulnya belum selesai saya jawabnya ini. Tapi udah cukup. Jadi belajar arti bacaan sholat supaya bisa menikmati. Ini 1 jam nih udah bicara. Tapi khusyuk semua karena ngerti. Kalau tidak ngerti susah khusyuknya. Silakan. Langsung. Assalamualaikum AA. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya ingin bertanya, bagaimana saya menanamkan pada diri saya untuk bisa ikhlas dalam menerima takdir. Kadang kita selalu membandingkan hidup kita sama orang lain. Jangan kita. Oh iya, saya. Ya, kalau kita Maaf, nanti. maaf. Ya. Terkadang saya sering, bukan terkadang ya, saya sering membandingkan hidup saya dengan orang lain yang lebih beruntung menurut saya. Padahal kalau saya juga tahu ujian-ujian mereka pasti sama aja gitu. Cuman di tahun kemarin dan tahun ini ujian saya benar-benar luar biasa, berat banget. Gimana gitu saya untuk bisa mudah menerima bahwa takdir ini tuh emang rencana Allah yang paling baik buat saya. Makasih A. Dengan adanya kepengajian ini nambah tidak keyakinan ke Allah? Nambah ya. Dengan kumpul di masjid ini nambah tidak keimanan itu, ketenangan? Nambah. Gaul dengan yang sama-sama mau mencari ilmu kira-kira nambah tidak? Ya, nambah. Nah udah itu aja jawabannya ya. Jadi menerima takdir, syukur, sabar, ikhlas, tawakal, tobat, semuanya itu berbanding lurus dengan tingkat iman. Makin kuat keyakinan ke Allah, makin enteng hidup ini. Kenapa orang menderita? Bukan karena masalahnya. Jadi gini, di lapangan luas ada tikus. Lapangnya luas, lebih luas nih. Ada tikus, kita lihat dari jauh. Lucu lari-lari. Kira-kira stres tidak kita? Lihat tikus jauh gitu di lapangan? Jawab hadirin.
Stres tidak. Nah sekarang tikus yang tadi dipindahkan ke toilet, ke kamar mandi dengan ibu. Ya, kira-kira stres tidak? Tikusnya sama. Kenapa jadi stres? Karena sempit. Nah, sempitnya hati ini, sempitnya hidup ini disebut ma'isatan donka. Toha 124 ya. Orang yang berpaling dari zikri, ingat ke Allah, fa innallahu ma'isyatan donka. Allah memberikan kepadanya, jadi sempit hati itu, sesak. Nah ini yang bikin menderita. Jadi bukan cobaannya, tidak semua cobaan untuk kita udah diukur oleh Allah. Tapi gini, karena hati kitanya sempit jadi berat. Tapi kalau hati kita lapang, biasa weh. Kalaupun harus dihukum mati, ya kalau udah waktunya meninggal ya meninggal. Sahabat-sahabat yang dalam situasi sulit, kalau hatinya dilapangkan Allah enggak berat. Makanya pupuk iman adalah ilmu. Wajib belajar ilmu mengenal Allah, mentauhidkan Allah, baru hidup akan lebih tenang. Jadi kalau kurang ilmu pasti kurang iman, kalau kurang iman pasti kurang bahagia, dan akhlak pasti kurang bagus. Rumus dasar, enggak bisa enggak. Akhlak seseorang tergantung iman, kebahagiaan seseorang tergantung iman, iman tergantung ilmu dan amalnya. Gitu. Kalau dapat ilmu diamalkan, coba yang 5 tadi diamalkan, naik nanti imannya. Terakhir, baik, yang akhwat boleh dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Yulia A dari Bekasi, jamaah A dari 2007. Oh, 2007 sekarang 2026, 19 tahun yang lalu ya. Dari sini ikut di Blok S, di Blok S pindah ke Cipaku, Cipaku juga di depan, belum di masjid, sekarang sudah di masjid, saya masih menjadi jamaah A. Enggak bosan Bu? Enggak. Alhamdulillah. Silakan. Ya, begini A, saya tuh anak tertua dan punya adik 2. Waktu dulu saya masih muda, adik saya yang nomor bungsu yang selalu mengganggu pikiran saya. Sebenarnya sih nggak mengganggu, memang sudah beban saya kali sebagai kakak tertua. Dia mengeluh tentang rumah tangganya, tentang ribut-ributnya. Saya hati saya tuh deg-degan gitu. Nah sekarang itu sudah alhamdulillah sudah bagus, rumah tangganya sudah tidak pernah cekcok. Sekarang yang kedua. Nah, saya tuh sudah nggak bisa lagi ya, hati saya tuh, jantung saya udah nggak bisa dengar Nggak bisa adik. berdetak gitu ya. Enggak, enggak nanti ya. mau tatu. Nah, nggak bisa sekarang. Kalau udah dengar adik saya itu bertengkar rumah tangganya, langsung saya deg-degan dan tensi langsung tinggi. Jadi saya kalau ada adik ngadu gitu kan tentang rumah tangganya, saya nggak mau baca WA-nya. Nah itu gimana? Bukannya saya tidak mau ikut menyelesaikan masalah, saya juga nggak bisa menyelesaikan masalah mereka gitu Baik. Gimana nasihati saya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jadi saya yang pusing dong Bu. Mending nggak disuruh tanya jawab ya. Tadi mas saya lebih ringan pikirannya. Bu, setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Ini banyak episodenya macam-macam. Tiap orang punya. Oh mumpung ingat ya, jangan pinjol. Jangan suka pinjol. Itu salah satu sumber masalah kehancuran keluarga, pinjol. Biasanya yang paling parah pinjol untuk judol. Judi online. Maaf ya ini nggak nyambung dengan pertanyaan Bu, saya mumpung ingat aja. Awal orang suka pinjol dari benjol. Suka belanja online yang melampaui
batas. Ada perlu, ada ingin, ada nafsu. Kalau kita hanya sesuai keperluan, kita selamat. Tapi biasanya orang kalau sudah banyak keinginan, banyak masalah. Apalagi kalau sudah nafsu. Apa bedanya nafsu dengan keinginan? Nafsu itu sudah keinginan yang tidak terkendali. Keinginan yang selalu ingin segera ada. Tidak pakai pertimbangan akal sehat. Tidak mikirkan resiko yang bakal terjadi. Itu nafsu. Makanya jadinya judi online termasuk pinjol, itu ada yang darurat, na'udzubillah. Sebetulnya kalau kembali ke Allah ada solusinya, ya. Tapi karena tidak ke Allah, sibuk ke pinjol, gali lubang tutup lubang, bunganya semakin besar dan haram lagi. Udah gitu enggak sanggup bayar, keluarga hancur, anak hancur, kehidupan hancur, dan tidak sedikit juga yang ingin mengakhiri hidupnya karena pinjol judol ini. Kami pesantren Darut Tauhid dan juga sudah para pesantren ingin terus mendengungkan hati-hati dengan pinjol. Kemudahan untuk pinjam itu bisa jadi istijraj, menjebak kita, menggampangkan berhutang. Jangan pinjol. Kalau dalam kesulitan lebih baik amalkan yang 5 tadi, ya. Segera baik sangka ke Allah, pergi ke masjid, sholat yang banyak, sholat taubat, sholat hajat, kemudian mampu sedekah dengan tubuh, berbuat kebaikan, dan baca Quran. Al-Baqarah tamatkan. Al-Baqarah coba. Akhdah barokah tarha hasrah. Membacanya, membawanya barokah, meninggalkannya kerugian. Baca Al-Baqarah, tamatkan. Kemudian tobat, istighfar terus. Insya Allah Allah pasti menyaksikan dan mudah bagi Allah ngasih jalan keluar. Ya, jangan main-main sama apa tadi, pinjol, judol, dan kalaupun benjol, belanja online seperlunya saja. Jangan mentang-mentang mudah jadi ngegampangin. Siap ini hadirin? Udahlah, hidup mah biasa-biasa aja. Keperluan kita tidak banyak. Coba lihat. Punya jam tangan perlu tidak? Perlu, Kasep. Kita udah nggak usah berantem, Pak. Ganti lagi omongannya. Sepatu perlu tidak? Untuk apa? Supaya kaki kita aman, tidak luka, tidak kepanasan, tidak celaka. Itu perlu. Tapi merek sepatu, harga sepatu ingin atau perlu? Ingin. Warna sepatu dan jumlah sepatu perlu, ingin atau nafsu? Kenapa ibu kaki sepasang tapi sepatu seperti kaki 1000? Kalau kita dekat hanya dengan keperluan, lebih ringan hidup ini. Baik, ibu tadi nanya apa? Udah yang barusan aja jawabannya, boleh nggak? Gini ya Bu, kalau ibu teh anak paling besar, pesen nggak? Nggak. Ibu syukurin karena ibu diberikan kesempatan kenal dengan orang tua duluan, ya kan? Punya tanggung jawab. Jadi kalau ada adik seperti itu, ibu rasa ibu tuh sebagai ladang amal, bukan feedback sebenarnya, ya. Ada speaker di sana kan ya? Oh ya, ada feedback. Ada speaker ya. Jadi ibu kalau lihat orang punya masalah, kita syukur, bukan kita yang punya masalah. Posisi kita itu, apa yang bisa saya bantu? Ini ladang amal dari Allah. Gitu Bu. Setidaknya mendengar saja sudah meringankan beban. Kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya,
Tetapi secara syariat empati kita itu sudah jadi jalan pertolongan Allah. Ibu bawa ke doa saja, ya Allah bantu, saya nggak bisa apa-apa. Tapi mendengar curhatnya aja udah melegakan beliau. Allah yang bisa nolong. Mudah-mudahan dengan ibu mau dengar, lalu kata ibu, udah aja coba baca Quran, coba. Nah itu didengar, lalu dituruti, mungkin itu solusi. Dan mau ngasih nasihat apa kita juga pusing, betul tidak? Saya juga banyak yang minta saran, sedang saya juga banyak masalah. Paling nasihatnya yang 5 tadi Pak, berbaik sangka ke Allah, perbaiki sholat dan diperbanyak sujudnya, berbuat kebaikan sebanyak mungkin, semampunya dan ikhlas, selalu banyak dengan Quran yang akrab, dikit-dikit Quran, dan terus tobat, minta ampun. Karena itu ada dalilnya. Habis mau nolong apa Pak? Kita ini tidak berdaya nolong orang. Udah ya. Terima kasih hadirin sekalian. Sampai jumpa insya Allah. Kalau ada umur bulan Mei. Kalau umur saya tidak panjang dan tidak ketemu lagi, semoga kita dipertemukan di sorga nanti. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha baik, ya arhamar rahimin irhamna, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Kami semua hanyalah hamba-Mu. Engkau sudah tahu semua lumuran dosa, maksiat yang kami perbuat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, wahai yang maha pengampun, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami. Ampuni sekelam dan sehitam apapun masa lalu kami. Hapuskan ya Allah senista apapun aib-aib yang kami sembunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ya Allah, ampuni maksiat yang sengaja. Astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua. Jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Jadikan sisa umur kami bisa membahagiakan orang tua. Jadikan ilmu amal kami menjadi kebahagiaan bagi dunia akhirat ibu bapak kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Lapangkan hatinya, istiqomahkan hidupnya, jadikan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi ibu bapak kami dari siksa fitnah kubur. Ya Allah, masukkan orang tua kami ke surga-Mu tanpa hisab,
tanpa azab. Bahagiakan keduanya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustadz yang mengajari kami mengenal-Mu, yang menjadi jalan hidup kami bisa mengenal jalan-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Karuniakan iman yang teguh. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang menguatkan iman, menguatkan amal kami. Titipkan keturunan yang lebih baik daripada kami. Jadikan anak-anak kami penyejuk hati. Muliakan akhlaknya ya Allah. Bersihkan hatinya. Berikan kehidupan penuh kemuliaan. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari aib, dari kehinaan, dari kejahatan makhluk-Mu. Ya Allah, andai ajal memisahkan keluarga, kumpulkan keluarga kami di sorga. Jangan biarkan satu pun jadi penghuni neraka ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni, muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang tahu terima kasih. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami zolimi ya Allah. Sengaja, tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami jadi pemaaf ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah saudara-saudara kami yang dizalimi. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin wa fi kulli makan. Palestina, di Iran, dimanapun yang Engkau saksikan dizalimi, jangan biarkan kezaliman berjaya ya Allah. Engkau penguasa langit dan bumi. Makhluk yang zalim, makhluk ciptaan-Mu jua ya Allah. Jangan biarkan yang kaum yang zalim berjaya. Ya Allah, menangkan orang-orang beriman atas kaum zalimin. Ya Arhamar Rahimin, jadikan sisa umur ini umur berkah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmat iman, nikmatnya ibadah, nikmat doa yang Engkau ijabah. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang berkah. Jangan biarkan kami berhutang ya Allah. Lepaskan kami dari lilitan hutang. Jangan biarkan mati membawa hutang. Jangan biarkan mewariskan hutang ya Allah. Ya Karim, berikan pendamping terbaik yang menantikannya. Berikan keturunan terbaik yang mendambakannya. Ya Allah, jangan biarkan satu pun yang sakit kecuali Engkau sembuhkan, yang sedang dalam kesusahan kecuali Engkau lapangkan, yang berhajat kecuali Engkau kabulkan. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah yang istiqomah, jamaah yang husnul khatimah, jamaah ahlul jannah. Ya Allah, berkahi negeri kami ini ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang berakhlakul karimah, para pemimpin yang menjadi jalan negeri ini di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Arhamar Rahimin, istiqomahkan kami ya Karim. Jangan cabut nikmat iman Islam ini ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Allah Maha mendengar, semoga kita jadi ahlul yakin, ahlul istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.